Oke. Ada bumi yang dituliskan kalimat tauhid di atasnya. Oke, menarik. Seharusnya sebagai pribadi yang merdeka ada banyak sekali ayat, tapi 2 ayat ini coba saya kutip untuk harusnya selalu kita ingat ketika kita bangun dari tidur kita. Ketika kemudian Allah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah itu ngasih kita buminya Allah ini untuk dijaga pakai syariat. Ini seharusnya terngiang dalam benak kita setiap hari. Jadi aku ini khalifah di atas muka bumi, aku harus jaga bumi, aku harus nebar bermanfaat sebanyak-banyaknya. Gimana caranya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gak diciptain jin sama manusia itu kecuali untuk beribadah. Maka menjalankan Islam secara kafah akan menjadikan diri kita menjadi khalifah yang terbaik. Nah, terkait yang sudah dibahas Fuad, yaitu hak asasi manusia, surat At-Taubah jawabannya. Di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Ada satu hal yang harus kita garis bawahi di sini. Kita ini, itu kan hambanya Allah. Dalam tanda kutip, bukan dalam tanda kutip lagi, kita ini punyanya Allah. Tapi saking lembutnya Allah, Allah menggunakan kata membeli. Padahal membeli itu untuk sesuatu yang nggak dimiliki. Coba, Fuad beli apa? Beli ayam goreng. Ayam gorengnya sebelum dibeli punya Fuad bukan? Kan bukan? Bukan, iya, bukan. Makanya aku beli. Tetapi kalimat ini adalah rayuan daripada Allah yang sejatinya memiliki kita. Aku beli deh kamu. Padahal kamu itu yang punya aku gitu. Jadi Allah bilang, semua daripada kita itu sudah terbeli. Kalau kita berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita memang sudah menjadi mukmin yang terbaik, kita itu sudah dibeli sama Allah dengan jaminan tukar gulingnya adalah surga. Tapi dengan apa kemudian kita harus menjalankan jual beli yang terbaik ini? Ya dengan jihad fisabilillah. Itulah kenapa akhirnya kemudian kita berdakwah. Akhirnya kemudian kita menyebarkan Islam ini karena kita itu khalifah di atas muka bumi. Sehingga dari ayat ini yang tidak disadari siapapun orang-orang yang memperjuangkan HAM, memperjuangkan emansipasi wanita, memperjuangkan hak-hak yang filosofinya mereka bangun sendiri. Satu hal yang mereka nggak sadar, bahwa kita ini sudah ditakdirkan. Kita itu nggak bebas. Kita itu sudah ditentuin takdirnya sebagai hamba, di mana hamba itu punya aturan, punya cara bermain, dan punya tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kelak ketika kita kembali kepada yang mentakdirkan kita. Jadi hak asasi manusia, ya benar kata Fuad, kalau mau dibahas sampai ujung dunia kapanpun nggak akan ada standarnya. Kecuali kita mau menyerahkan itu semua sama yang nyiptain kita. Dan ternyata ya kita nggak bebas sama sekali. Semuanya sudah diatur. Tetapi bukan menjadi penjajahan, tetapi justru kenikmatan karena kita ada di bawah naungan Allah. Wong kita liburan ke rumah tante kita yang super kaya raya aja seneng di rumah dia karena kita tahu ada tante kita yang mau nelaktir kita selama liburan, kan gampangannya begitu ya. Aku jadi ingat dulu aku punya tante kaya raya soalnya. Kalau main ke rumahnya ya seneng, makannya enak gitu ya, difasilitasi banyak, terjamin gitu. Itu cuma ngomong saudara yang kekayaannya lebih banyak daripada kita. Lah ini Allah. Maka ketika kita sudah menggantungkan semuanya sama Allah, itu bukan terjajah, tapi justru kita mendapatkan ketenangan yang hakiki. Karena Allah pemilik bumi dan langit, kurang lebih gitu. Ala kulli syai'in qadir, di atas segala sesuatunya. Masya Allah, oke. Dan menarik, Ted. Ini ada yang pertanyaan yang kurang lebih memang kayaknya udah harus jadi pembahasan kita malam ini adalah, lalu kalau emang hari ini kita masih terjajah, atau mungkin bahasa lebih tepat terhegemoni gitu ya, apa yang harus kita lakuin, Ted? Maksudnya apa, kita harus ngapain gitu untuk terlepas dari penjajahan ini? Monggo Ustaz. Secahaya mungkin. Ya, ini ada lagu bagus ini. Wah ini. Awas tuh nangis lagi ya. Ya kan kalau Kang Hussein kan teori-teori ya. Ini saya sedang senang lagu. Atau bikin lagu mulu cocok jadi presiden antum. Ya. Presiden 2 periode yang lalu ya. Iya. Akan datang hari. Aduh, aku gak kuat sama lagu ini. Mulut dikunci. Lagu ininya Chris. Kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara
dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya, tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Masih panjang liriknya tapi nggak kuat. Ya kira-kira gitulah. Ada dulu pernah diajak kan ngaji sama ustadz dari Malaysia. Itu babnya tentang ruh, membahas tentang manusia. Kita itu dari zat apa? Kemudian membahas tentang ruh, di mana Allah bilang di dalam Al-Qur'an, tidaklah kami berikan pengetahuan atas ruh ini kecuali sedikit. Nah, dari sana jadi ceritanya kayak gini. Dia nyeritain bahwa kalau kalian lagi ngaca gitu ya. Kalau kita lagi ngaca, yang kita lihat itu bukan kita loh. Yang sedang kita tatap itu bukan kita. Siapa? Karena kita itu ruh yang Allah titipkan di dalam jasad ini. Jadi Allah ciptain ruh, Allah tiupkan ke dalam jasad yang sekarang kita miliki. Kalau gampangannya bahasanya orang Jepang, ya kita ini kayak pengendara gandem lah. Jadi kita itu adalah ruh di dalam jasad ini, seperti pilotnya Gundam di dalam Gundam gitu, atau Power Rangers di dalam robotnya Power Rangers. Jadi yang kamu lihat itu bukan kamu, yang kamu lagi lihat itu di depan. Aku abis dengerin kajian itu jujur beberapa hari rada-rada serem sih, karena aku jadi ngelihat yang lagi natap aku di cermin itu bukan aku. Dan itu menjawab lagunya Ustadz Cahyo tadi. Kenapa kelak nanti ketika kita di akhirat tangan kita ngomong, kenapa kaki kita ngomong, kenapa badan kita ini ngomong? Bahkan yang tadinya bisa ngomong jadi satu-satunya nggak bisa ngomong, lidah kita malah keluh. Jawabannya kenapa tangan kita ngomong, dan bahkan dia akan bersaksi atas apapun yang kita lakukan salah maupun yang kita lakukan benar. Jawabannya karena ini saja bukan punya kita. Kok ngomong hak gitu loh. Tangan, kaki, mulut, mata, telinga ini bukan punya kita. Kok malah kita ngomong hak? Hak buat ngomong, hak buat segala sesuatu. Ini aja bukan punya kita. Kita nggak pernah punya proses untuk berusaha dapetin ini. Makanya kelak ini semua akan berbicara, bersaksi atas apapun yang kita lakukan terhadap ini. Kita pakai apa? Makanya orang kafir ketika kemudian ada di akhirat, satu kata yang terlontar dari mulut mereka, ya laitani kuntu turoba. Kalau tahu begini mah, mendingan dulu diciptain jadi tanah aja. Ngapain aku diciptain jadi manusia kalau ternyata semua ini harus dipertanggungjawabin. Itu yang tadi disampaikan Mas Cahyo. BTW lagu itu ketika aku dulu masih baru proses hijrah, kan dulu sebelum hijrah juga main musik terus kan. Itu lagu yang salah satunya bikin aku tuh inget dosa terus, yang menemani proses hijrah aku. Jadi ketika Ustadz Cahyo baru gonjreng lagu itu tadi tuh, gua terngiang dengan posisi. Jangankan lo ya, itu kan yang bahkan penyanyinya sendiri katanya nggak bisa ngulangin lagi. Jadi satu Krisya nggak mau nge-live lagu itu, dia nggak kuat. Jadi lagu itu tuh yang nulisnya tuh bukan Krisya tapi Taufik Ismail, seorang yang puisi penyair yang kita kenal ya. Itu kan ngambil dari Yasin, dari surah Yasin, dari ayat al-yauma nakhtimu afwahihim wa tukallimuna aydihim dan seterusnya itu kan. Nah, dari ayat itu di breakdown jadi lagu. Nah, itu Krisya. Jadi yang cerita istrinya nih, aku pernah nonton dokumenter. Krisya ketika nyanyi lagu itu aja itu dia seharian itu nggak kuat untuk menyanyikan lirik itu, sampai tersungkur-sungkur nangis karena teringat betapa dengan liriknya yang kuat, dengan musiknya yang bener-bener nusuk banget lah pokoknya lagu itu. Aku tuh rada ada. Lagu Ustadz Cahyo tadi tuh mengingatkan aku dan proses hijrah aku dulu.